Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Pak Chandra. Hari ini untuk pelajaran IPS kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Mohon disimak ya. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan, maka tercapailah tujuan para pahlawan yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Proklamasi kemerdekaan juga bermakna bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari cengkraman penjajah. Berikut ini beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua, menjadi pernyataan de facto, yang ketiga, meningkatnya martabat bangsa, yang keempat, awal perjuangan sebagai negara baru, dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama berjuang melawan penjajah. Ribuan nyawa pahlawan telah menjadi korban dalam meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah asing. Segala pengorbanan dan tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara baru. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia disebut sebagai pernyataan de facto. Setelah pengakuan de facto, akan muncul pengakuan de jure, yang merupakan lanjutan dari pengakuan de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Ketiga, meningkatnya martabat bangsa. Ketika Indonesia ditindas oleh kaum penjajah, Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara oleh kaum penjajah. Indonesia hanya dimanfaatkan untuk membangun negara penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Keempat, awal perjuangan sebagai negara baru. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berhak menentukan nasib sendiri. Generasi penerus bangsa harus berusaha untuk berjuang membangun negara. Pemerintah Indonesia dengan segenap rakyat harus berjuang untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya ketika terjajah. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi merupakan tonggak sejarah lahirnya sebuah negara baru bernama Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Namun, peristiwa ini bukan berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi sebagai titik awal perjuangan bangsa Indonesia membangun negara berdikari dan bermartabat di kancah internasional. Selanjutnya, adapun upaya dan sikap yang dapat dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Kira-kira upaya dan sikap seperti apa yang harus dimiliki? Mari kita bahas bersama-sama ya.
Upaya yang dapat dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan, yang pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara sadar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kelima, mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, aktif dalam kegiatan kepramukaan dan ekstrakurikuler lainnya. Yang ketujuh, aktif mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah atau di luar sekolah untuk mengembangkan kemampuan. Dan yang kedelapan, menjaga nama baik sekolah baik di dalam ataupun di luar sekolah. Itulah beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Semoga upaya ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita semua bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal dan sikap yang positif. Kemudian, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelajar itu diantaranya yang pertama, sikap kreatif dan inovatif. Yang kedua, kritis dan dinamis. Yang ketiga, berpendirian teguh mengikuti norma. Yang keempat, memahami nilai-nilai budaya luhur. Yang kelima, mampu bekerja sama dan disiplin. Yang keenam, tekun dan bersungguh-sungguh. Dan yang ketujuh, berakhlak baik sesuai nilai-nilai agama. Itulah contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Semoga contoh sikap ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Itulah penjelasan mengenai makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa membantu kalian untuk belajar ya. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.